Sebelum dipenjara, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Siti Fadila Supari, membuat Indonesia jadi sorotan internasional setelah menggalang dukungan negara-negara lain untuk menggugat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terkait penanganan wabah flu burung H5N1 pada tahun 2005. Siti melawan dengan tidak mengirimkan spesimen virus yang diminta oleh WHO. Dia tidak menerima penanganan wabah harus mengikuti standar Global Influenza Surveillance Network atau GSIN karena tidak transparan dan berisiko dijadikan sebagai komoditas monopoli perdagangan vaksin. Upaya Siti membongkar dugaan konspirasi bisnis kesehatan dunia telah dituangkan ke dalam buku Saatnya Dunia Berubah, disertai dengan pemaparan literasi dan bukti-bukti data sepanjang dia jatuh bangun menuntaskan wabah flu burung di Indonesia. Buku tersebut berujung kontroversi. Salinan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bahkan sempat dikabarkan ada yang menarik dari peredaran. Terlepas dari polemik yang terjadi, Siti mendapat pengakuan dari dunia. Majalah The Economist di London misalnya, menempatkan Siti sebagai tokoh yang memulai revolusi dalam menyelamatkan dunia dari dampak penyakit pandemik. Selepas masa jabatan sebagai Menteri Kesehatan, Siti dijerat kasus oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di kementerian yang sempat ia pimpin. Ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2014, Siti baru masuk persidangan tahun 2017 dan dijatuhi vonis hukuman 4 tahun penjara pada tahun yang sama. Belakangan, publik menggulirkan petisi agar Presiden Joko Widodo segera membebaskan Siti Fadila karena sosoknya dibutuhkan negara dalam menghadapi wabah virus corona atau COVID-19 yang telah melumpuhkan dunia. Kejanggalan sempat terjadi dalam upaya penggalangan petisi tersebut. Pada Kamis 16 April, petisi tersebut diberitakan tercatat sudah mendapatkan 42.000 tanda tangan dari para warganet dan terus bergerak menuju ke angka 50.000. Namun pada Sabtu 18 April 2020, tanda tangan di petisi tersebut tiba-tiba turun drastis menjadi 15 ribuan. Kemana sisanya? Apakah ada yang bisa menjelaskan kepada saya mengapa kejanggalan seperti ini terjadi? Siti, yang kini masih mendekam di rutan Pondok Bambu, mewanti-wanti pemerintah agar tidak terbelenggu dengan tekanan dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dia berharap pemerintah bisa lebih tangguh serta mandiri dalam menuntaskan wabah corona. Dan dia pun yakin negara bisa menghadapinya. Berikut ini adalah petikan wawancara Siti Fadila Supari yang dilakukan melalui korespondensi wartawan dan Siti. Apakah Anda pernah menduga sebelumnya bahwa bakalan ada wabah lain setelah flu burung mereda? Kenapa demikian? Ya, saya sangat menduga bahwa pandemik akan terjadi setelah pandemik avian flu atau flu burung H5N1. Karena dalam pandemik flu burung, saya berhasil menyimpulkan berdasarkan data-data yang valid bahwa ada konspirasi di balik pandemik flu burung yang saya tulis di buku SDB. Konspirasi utama yang harus ada adalah WHO, dan konspirator lain adalah pihak-pihak industri farmasi yang akan menanggung keuntungan besar dari terjadinya pandemik. Selama dua faktor itu masih merajai, maka pandemik tetap akan terjadi. Apa yang menyebabkan dunia dilanda wabah virus yang umumnya berkarakteristik flu symptoms secara beruntun? Mengapa flu? Mengingat pandemik flu yang mematikan banyak orang pada 1918, flu virus mudah menginfeksi manusia dan punya kemampuan menyebar atau menular. Maka lembaga resmi dunia, WHO, dengan GISN-nya waktu itu, melaporkan laboratorium CDC di Atlanta meneliti virus flu dengan segala variannya sepanjang masa. Mengapa pandemi saat ini tak terkendali dan berujung pada penyebaran masif hingga melumpuhkan dunia? Saya heran, China diam ketika ditetapkan sebagai PHEIC atau Public Health Emergency of International Concern. Apakah betul virus berasal dari kelelawar yang menular ke manusia dan kemudian menular dari manusia ke manusia? Baru sekarang dunia protes bahwa mereka dianggap tidak transparan. Kalau virus tidak segera ditransparansikan, maka bahayanya ya seperti sekarang, penularan jadi tidak bisa dideskripsikan dengan tepat, sehingga sangat menakutkan.
Apalagi WHO menetapkan ini sebagai pandemik. Maka terjadilah hal-hal yang menakutkan dunia. Menurut saya, WHO gagap tidak mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana Anda melihat ilmuwan di penjuru dunia kini berlomba mencari vaksin COVID-19, termasuk di antaranya ada Bill Gates yang mengucurkan dana besar untuk memodali riset vaksin? Vaksin belum diperlukan pada fase ini. Fase sekarang, virusnya masih berubah-ubah dan tidak akan bisa ditaklukkan dengan vaksin. Dunia tidak butuh vaksin saat ini, ya kecuali Bill Gates yang sangat concern terhadap vaksin. Bahkan sejak pertemuan di Davos tahun 2017, dia sudah menghimbau negara kaya untuk menyiapkan vaksin bila ada pandemik. Dan sekarang, Bill Gates diberitakan sudah mulai menguji coba ke beberapa orang di suatu negara tertentu. Bill Gates juga diberitakan mengatakan untuk membuat vaksin paling cepat adalah 18 bulan. Saya tidak mencurigai Bill Gates, tapi saya mempertanyakan Bill Gates pakai seed virus yang mana untuk membuat vaksin yang akan diuji coba itu. Padahal kata Bill Gates, membuat vaksin itu membutuhkan waktu setidaknya 18 bulan, tapi sudah diberitakan Bill Gates mulai uji coba vaksin ke beberapa orang. Kepada siapa Indonesia harus berpegang jika kelak dunia mengumumkan vaksin? Vaksin itu dibuat dari virus yang dilemahkan. Kalau virus yang dilemahkan itu berasal dari Cina misalnya, maka tidak akan cocok kalau dipakai di Indonesia. Karena vaksin akan memicu timbulnya antibodi yang sesuai dengan antigen dari virus yang dilemahkan. Jadi dalam kasus ini, kita akan kebal terhadap virus Cina. Nah, kalau yang menyerang adalah virus Indonesia, kita tetap tidak terlindung. Jadi, kita harus membuat sendiri vaksin dari virus strain kita sendiri. Apakah bisa? Pasti bisa, asal ada goodwill dari pemerintah. BPPT sudah mulai membuktikan bahwa kita bisa. Ya harus disupport penuh, tidak perlu vaksin dari luar walaupun diberi gratis. Mengapa vaksinasi selalu diorientasikan sebagai ladang bisnis? Iya, kalau sudah pandemi, pasti WHO mengharuskan semua negara membeli vaksin dong. Barang yang harus dibeli dengan alasan keselamatan nyawa pasti akan menjadi komoditi dagang nomor 1. Vaksin bikinan sendiri dengan seed virus varian Indonesia jauh lebih tepat, apalagi bisa dibikin dengan cara halal. Mafia-mafia internasional memaksa kita membeli vaksin. Dari mana seed virusnya kita tidak tahu. Dengan dasar anjuran dari WHO. Kalau kita tidak punya uang, World Bank siap memberi hutang. Tidak peduli hutang kita semakin bertambah. Bagaimana Anda melihat peran WHO di balik penanganan pandemi COVID-19 ini? Sudah saya katakan, WHO gagap, tidak mengerti esensinya pandemik. Banyak hal yang dilakukannya menjadi blunder. Mestinya Indonesia memimpin negara-negara lain untuk menuntut pimpinan WHO mundur karena tidak mampu menyelamatkan umat manusia di dunia ini dari pandemi COVID-19. Siapakah pihak-pihak industri farmasi yang akan menanggung keuntungan besar dari terjadinya pandemik ini seperti yang dimaksud oleh Siti Fadilah? So, sekarang mulai kelihatan kan kemana semua wabah ini berujung.